Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 MIPA. Ya, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai termodinamika. Dalam teori kinetikas ini ada hubungannya. Cuma bahasannya sedikit mengenai hukum ke-1 termodinamika dan siklus Carnot. Untuk lebih jelasnya perhatikan papan tulis ya. Nah, lihat termodinamika. Di sini Ibu buat suatu kotak di mana dianggap ini suatu sistem. Karena dalam termodinamika atau teori kinetik gas ada bahasan sistem dan lingkungan. Sistem itu adalah objek yang diamati dan lingkungan adalah segala sesuatu di luar objek. Nah, kalau ke minggu kemarin dalam teori kinetik gas hanya membandingkan sistem yang sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan. Perlakuan apa? Diberikan misalkan kalor atau energi panas. Nah, pada sistem pertama gitu kan, sebelum diberikan kalor, misalkan nilai tekanan dan volume serta suhunya itu bernilai misalkan untuk membedakan dengan yang sebelah sini adalah 1 gitu kan. Nah, tetapi ketika setelah diberikan kalor, maka nilainya ini berbeda, akan lebih besar daripada sistem yang pertama, sehingga dibedakan di sini P2 volume 2 dan suhu kedua. Sehingga minggu kemarin itu dihasilkan rumus perbandingan dari gas umum ideal P1 dot V1 per T1 sama dengan P2 dot V2 per T2. Ini sebenarnya rumus dari mana ya? Sama aja rumus dari Pp dot nRT gitu. Nah, ya, kemudian yang dipelajari dalam termodinamika itu apa gitu. Yang dipelajari dalam termodinamika adalah prosesnya. Nah, jadi dalam termodinamika itu dipelajari proses ya. Proses apa? Jadi sistem tidak ujug-ujug berubah nilainya, misalkan dari volume, tekanan, dan suhu itu kalau tidak melalui proses. Proses dari mana? Yaitu dari kalor atau energi panas yang diberikan ke dalam sistem yang dirubah oleh sistem itu menjadi usaha. Itu. Nah, sehingga termodinamika di sini adalah ilmu yang mempelajari perubahan atau proses perubahan usaha menjadi kalor ataupun kebalikannya kalor menjadi usaha, seperti itu. Ya. Nah, P di sini adalah tekanan, P di sini adalah volume, T adalah suhu. P satuannya Newton per meter atau Pascal atau atmosfer, volume meter kubik, dan suhu itu harus dalam satuan Kelvin ya. Nah, kemudian yang dibahas di termodinamika adalah hukum ke-1 termodinamika. Nah, hukum 1 termodinamika itu seperti apa bunyinya? Di mana kalor yang masuk ke dalam suatu sistem ya itu akan digunakan sebagian untuk melakukan usaha dan sebagian lagi untuk dijadikan merubah energi dalam, atau dalam persamaan matematisnya dituliskan Q sama dengan W plus delta U. Nah, bisa ditukar ya, atau Q sama dengan delta U plus W, terserah kalian. Nah, kalian harus bisa menjabarkan persamaan ini matematis. Apa ini? Kalor yang masuk ke dalam satu sistem itu digunakan untuk melakukan usaha dan untuk melakukan perubahan energi dalam gitu ya. Nah, biar nggak bingung, Q di sini apa? Q di sini adalah apa? Energi panas atau kalor ya kan, satuannya kan joule ya. Kemudian W di sini adalah usaha ya kan, W adalah usaha, W besar ya, W adalah usaha, satuannya juga sama joule. Kemudian delta U adalah perubahan energi dalam, sama satuannya juga apa? Satuannya juga joule
ya. Nah, cuma Ibu mengingatkan lagi delta U di sini nih. Delta U itu kan mencarinya bisa 3/2 nRT, ya kan? Atau 3/2 NKT gitu kan, ya. Atau bisa juga delta U di sini apa? N itu kan jumlah mol dot CV dot T gitu. Bisa ini. CV itu apa? CV itu adalah kalor jenis yang volumenya tetap, di mana CV itu adalah apa? 3/2 ya. Nanti CV tergantung dari dia diatomik atau monoatomik. Kalau monoatomik berarti CV-nya itu 3/2 dot R ya. Nah, seperti itu. Jadi, energi dalam bisa 3/2 dot nRT, 3/2 NKT, atau yang ini yang baru N dot CV dot T. N di sini adalah jumlah mol, CV adalah kalor jenis yang volumenya tetap, dan T adalah suhu, di mana CV dapat dicari dengan 3/2 R, tergantung dari gasnya monoatomik atau diatomik. Nah, kemudian usaha itu dapat dicari awalnya, dasarnya itu kan rumusnya W sama dengan integral tekanan terhadap volume, atau bisa dituliskan W sama dengan tekanan atau P dot perubahan dari volume. Perubahan dari volume itu apa? Kalau diuraikan, P dot V2 dikurangi V1, ya kan? Atau untuk mencari usaha juga bisa dilihat dari grafiknya, ya kan? Dari grafiknya. Nah, misalkan ada grafik P terhadap Pi, ya, maka grafik dari usaha kan begini, misalkan begini ya grafik usaha. Nah, maka usahanya itu di bawah grafik, sehingga W dapat dicari dengan apa? Luas di bawah grafik. Nah, jadi ini ya hukum 1 termodinamika, Q sama dengan W plus delta U. Nah, kemudian Q, W, dan delta U itu bisa tandanya positif atau negatif. Jadi kalian jangan bingung kok hasil dari penghitungan Q itu nilainya negatif. Karena apa? Di sini ada perjanjian tanda. Ketika Q-nya bernilai positif, maka kalor itu memberi atau si sistem itu menerima kalor. Sedangkan Q bernilai negatif, maka sistem tersebut melepas kalor. W bernilai positif jika melakukan usaha, W bernilai negatif jika menerima usaha, dan delta U bertambah itu delta U plus itu karena bertambah, dan delta U nilainya negatif karena berkurang. Jadi ada perjanjian tanda. Nah, contoh soal misalkan ya, ini suatu sistem, ya kan? Suatu sistem melepaskan kalor. Nah, suatu sistem melepaskan kalor misalkan berapa? 500 joule. Ya, kalor yang dilepaskan dari sistem adalah 500 joule. Tetapi gitu kan, pada saat yang bersamaan si sistem ini menerima usaha dari luar atau dari lingkungan. Menerima usaha sebesar apa? Menerima usaha sebesar misalkan 200 joule. Nah, yang ditanyakannya berarti berapa sih di sini perubahan energi dalamnya gitu kan? Delta U-nya di sini berapa gitu. Nah, ketika misalkan dalam suatu sistem kalor itu sistem melepaskan kalor sebesar 500 joule. Tetapi dalam saat yang bersamaan ada yang melakukan usaha 200 joule. Maka berapa perubahan energi dalamnya? Nah, kita gunakan tanda, perjanjian tanda, ya kan? Rumusnya gimana? Q sama dengan W plus delta U. Nah, Q-nya kan udah ada, cuma dia melepaskan, berarti tandanya negatif, berarti min 500. W-nya berapa? Dia masuk. Kalau menerima usaha dari luar, berarti negatif, berarti min 200 plus delta
U ya, berarti ini pindah ruas ya kan, jadi positif, sehingga delta U sama dengan min 500, yang ini tadi berubah jadi positif plus 200, sehingga delta U nya sama dengan min 300 Joule gitu ya. Nah ini, jadi ketika ada sistem melepaskan kalor 500 Joule secara bersamaan, usaha masuk 200 Joule, berapa delta U-nya? Ya kamu ingat tandanya melepaskan berarti tandanya negatif, min 500, menerima usaha berarti negatif gitu kan. Dan yang ditanyakan U, tinggal kamu pindah ruas aja ya.